Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliasari, kelas PAIA NIM 18. Untuk memenuhi tugas UTS, membuat peta konsep metafisika dan epistemologi yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Riza Rizal Falah MPDI. Jadi, peta konsep yang sudah saya buat ini ada pengertian metafisika. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian metafisika. Jadi, metafisika secara bahasa Inggris ini metaphysis, dan secara Latinnya ini metafisika, dan secara bahasa Yunaninya ini metafisika atau dengan sesudah fisika. Dari kata meta tersebut ini memiliki arti setelah atau melebihi, dan psikos ini juga bisa menyangkut tentang alam. Secara terminologi, metafisika ini adalah yang berasal dari bahasa Italia yang diambil dari kata meta, berarti ini setelah atau di belakang. Secara etimologi, metafisika ini adalah yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan fisika ini berarti fisik. Jadi metafisika adalah yang tidak dapat dilihat secara fisik dan juga tidak dapat dilihat secara indera. Metafisika ini juga tidak dapat diuji secara empiris karena keberadaannya abstrak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ontologi. Jadi ontologi ini juga sebagian dari metafisika. Jadi ontologi ini adalah suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian yang mengenai eksistensi itu sendiri. Dan menurut De Lianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi yang pertama, ini apakah artinya ada dan hal yang ada. Yang kedua, apakah golongan-golongan dari hal yang ada. Yang ketiga, apakah sifat dasar kenyataan dari hal yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran-aliran metafisika ontologi atau yang disebut dengan pengetahuan mistik. Jadi aliran-aliran dalam metafisika ontologi ini ada 5 aliran. Yang pertama aliran monoisme, yang kedua aliran dualisme, yang ketiga aliran pluralisme, yang keempat aliran nihilisme, dan yang terakhir ini ada aliran agnotisme. Saya akan menjelaskan aliran monoisme. Jadi, aliran monoisme ini adalah hakikat yang asal dari seluruh kenyataannya itu hanyalah satu saja. Jadi, tidak mungkin dua atau lebih. Dalam monoisme ini juga terdapat 2 aliran, yang dimana satu itu aliran materialisme dan yang kedua aliran idealisme. Jadi aliran materialisme ini sumbernya berasal dari materi ya, bukan dari rohani. Jadi aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme karena berupa zat mati yang merupakan kenyataan satu-satunya. Yang kedua ini ada aliran idealisme. Jadi aliran idealisme ini merupakan aliran yang tidak memberikan suatu gambaran yang tepat tentang kenyataan atau bisa di luar dari pikiran manusia. Gambarannya itu masih kayak dipikir gitu, di luar dari dugaan pikiran manusia, atau sering dinamakan dengan spiritualisme. Jadi spiritualisme ini berarti ruh ya. Yang ketiga itu ada aliran-aliran dalam metafisika ontologi yang selanjutnya ini ada aliran dualisme. Jadi aliran dualisme ini adalah aliran yang dimana itu berusaha mencoba memadukan antara 2 paham yang saling bertentangan, yaitu aliran materialisme dan idealisme.
bahwa aliran dualisme ini memandang bahwa alam ini terdiri dari dua macam, yaitu materi dan bentuk. Jadi menurut Aristoteles, materi ini adalah dasar terakhir segala perubahan dari hal-hal yang berdiri sendiri, dan unsur yang bersama juga terdapat di dalam segala sesuatu yang menjadi binasa. Materi dalam artian ini juga merupakan asas lapisan paling bawah, paling akhir, dan paling umum. Tiap benda yang diamati disusun dari materi tersebut, dan segala sesuatu yang diamati dari dunia luar yang konkret itu adalah suatu penerapannya. Yang ketiga di sini ada aliran pluralisme. Jadi aliran pluralisme ini merupakan aliran yang nyata atau kenyataan. Aliran pluralisme ini mengakui bahwa segenap macam suatu bentuk itu semuanya nyata, bukan abstrak. Jadi aliran pluralisme ini berbagai sesuatu yang faham menyatakan alami, di mana tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang keempat di sini ada aliran nihilisme. Jadi aliran nihilisme ini menyatakan bahwa dunia itu terbuka, jadi bisa untuk manusia berkreasi sebebas mungkin. Yang keenam di sini ada aliran agnotisme. Jadi aliran agnotisme ini ada, yaitu bahwa manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu di balik kenyataannya. Maksudnya manusia itu tidak mungkin mengetahui sesuatu hal seperti kayak benda, macam-macam benda, kecuali itu kalau gak dikasih tahu, karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu epistemologi. Jadi epistemologi ini pengertiannya ada 3 ya. Yang pertama ini epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yaitu pengetahuan, dan logos ini berarti ilmu atau teori. Pengertian yang kedua dari epistemologi ini adalah cara berpikir manusia untuk mendapatkan pengetahuan melalui indera rasio atau intuisinya. Yang pengertian yang ketiga dari epistemologi ini merupakan epistemologi ini kan atau bisa disebut dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan dalam perspektif Islam ini Allah adalah sebagai sumber kenyataan dan pengetahuan. Baik, saya akan menjelaskan sumber pengetahuan secara umum. Jadi sumber pengetahuan secara umum ini ada 4 macam, yaitu yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga intuisi, yang keempat wahyu. Jadi empirisme ini adalah aliran yang beranggapan bahwa manusia itu memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Jadi ada 3 hal yang harus diketahui dalam aliran empirisme, yaitu yang pertama itu mengetahui subjek, yang kedua itu objek, serta yang ketiga pengalaman. Dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menganjurkan atau menceritakan untuk melakukan perjalanan atau menjadikan sebuah pengalaman itu sebagai pelajaran yang harus dimanfaatkan. Yang kedua di sini sumber pengetahuan secara umum yang kedua di sini ada rasionalisme. Jadi aliran rasionalisme ini merupakan aliran yang menyatakan akal atau reason, yang merupakan dasar atau kepastian dan kebenaran pengetahuan yang dimana belum didukung dengan adanya fakta empiris. Yang ketiga intuisme. Jadi intuisme ini dimana manusia itu memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba melalui proses penalaran tertentu atau melalui proses pemikiran tertentu. Jadi ciri-ciri intuisi ini terdiri dari atas
terdiri dari atas rasa atau pengalaman langsung. Yang kedua bisa dengan ilmu atau hedon, yaitu kehadiran objek dalam suatu subjek dan eksistensial tanpa melalui kategorisasi. Yang keempat ini ada wahyu. Jadi semua pasti paham, semua umat Islam paham tentang wahyu. Jadi wahyu itu adalah memberita yang dimana disampaikan oleh Tuhan secara langsung kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Perbedaan antara wahyu dan keyakinan hampir tidak dapat dibedakan karena keduanya itu menggunakan kepercayaan. Jadi wahyu itu suatu peraturan yang terdapat dalam agama, sedangkan kepercayaan ini lebih bersifat kemampuan manusia yang berupa pengamatan dari kepercayaan tersebut. Saya akan menjelaskan teori kebenaran yang berkembang dalam tradisi filsafat. Di sini ada 5 teori. Di antaranya teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pragmatis, yang keempat teori performatif, dan yang terakhir adalah teori konsensus. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada teori korespondensi. Jadi teori korespondensi ini adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Jadi fakta objektif tersebut ini adalah segala bentuk fenomena yang tampak visual. Bisa tampak visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui indera. Contohnya, di luar itu terjadi hujan, maka dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar memang benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya hujan dari angkasa bisa ditangkap oleh panca indera seperti bisa ditangkap oleh panca indera mata. Maka peristiwa hujan itu bukan merupakan fakta, melainkan hanya sebuah delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Jadi teori koherensi ini merupakan pembuktian secara berulang pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang berwujud sebagai kebenaran umum. Jadi pernyataan itu kohen atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Yang ketiga di sini ada teori pragmatis. Jadi teori pragmatis ini merupakan dasar peletakan kebenaran. Dasar peletakan kebenaran yang dimana ada manfaat praktisnya, yaitu dapat menyelesaikan persoalan kehidupan. Jadi gini, teori pragmatis ini merupakan bisa meletakkan dasar kebenarannya jika memiliki manfaat praktis. Yaitu apa itu manfaat praktis? Yaitu dapat memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan. Teori pragmatis ini diterapkan dengan berkaitan objek pengetahuan metafisik. Jadi teori ini muncul sebagai pernyataan yang tidak bermakna karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Yang keempat di sini ada teori performatif. Jadi teori performatif ini adalah teori kebenaran yang membedakan antara ujaran konstantif dengan ujaran performatif. Jadi menurut tokoh filsafat analitika, teori performatif ini merupakan pengujian kebenaran secara faktual. Yang kelima di sini ada teori konsensus. Jadi teori konsensus ini merupakan ilmu pengetahuan yang berada pada posisi sebagai normal sense dengan berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah dan kebenarannya tersebut dipertanyakan keabsahannya. Jadi sudah saya jelaskan semua tentang
peta konsep metafisika dan epistemologi. Jika ada yang salah dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.